Gelar perkara khusus kasus fitnah ijazah Jokowi tak juga meredam tudingan ijazah palsu oleh kubu Roy Suryo. Sementara Jokowi mempersilahkan Roy Suryo CS untuk membuktikan di mana letak palsunya ijazah Jokowi di pengadilan nanti. Kita bahas polemik ini bersama tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo yang sudah hadir di studio, dan juga koalisi relawan Jokowi dan Prabowo Gibran, Bang David Pajung yang juga hadir di studio. Selamat sore Bang David, Mas Roy, terima kasih bergabung bersama kami di Kompas Petang. Mas Roy, ini yang menjadi ketertarikan saya, ketertarikan kami adalah ketika pas foto ijazah Pak Jokowi yang Anda yakini bukan cetakan di tahun tersebut. Iya. Mengapa? Gini, pada dialog sebelumnya sama Mbak Cindy, waktu itu saya ceritakan bahwa saya itu bukan hanya tukang utak-utik komputer ya, atau bukan pengamat telematika saja. Saya kan dulu berangkat dari seorang fotografer. Nih, waktu itu tak tunjukin gambar ini. Nah, ini tahun 95 loh Mbak. 95 tuh saya juara nasional fotografi, juara 1. Oke, kaitannya langsung. Saya sudah berkutat dengan peralatan mencetak fotografi itu semenjak SMP saya bahkan nyetak. Jadi artinya langsung poinnya kita dalam mencetak foto zaman dulu masih pakai seluloid, kemudian cetaknya pakai kertas biasa, itu harus melalui developer, fixer, air dan lain-lain. Dan hasil fotonya, nih contohnya kayak gini. Ini adalah contoh ya, meskipun ini saya blur, tapi sudah mulai memudar. Ini ijazah dari lulusan UGM Fakultas Kehutanan tahun 85. Ya, bulan Mei ini ya. Jadi artinya hasil fotonya tuh sudah mulai memudar. Nah, coba kita bandingkan dengan yang kemarin bahkan yang kemarin itu lebih jelas lagi dari ini. Ini yang disebut-sebut hasilnya. Coba ditahan Jokowi dulu Mas Roy. Ya, oke, saya tahan dulu ya. Yang disebut-sebut sebagai? Sebagai ijazah milik Joko Widodo. Tapi Mas Roy kan nggak boleh memegang ijazah tersebut, tidak bisa menelisik secara lebih dekat lagi. Justru itu saya bilang kenapa saya tadi cerita pengalaman saya sebagai fotografer tuh mungkin udah lebih dari 50 tahun. Sebagai tukang cetak tuh mungkin udah 40 tahun. Kita bisa tahu lah kualitas cetakan, apakah itu chemis, kualitas kimia, atau itu adalah printing baru. Buktinya kalau itu bukan cetakan lama seperti yang Anda sampaikan apa? Terlalu kontras. Terlalu kontras. Terlalu kontras. Bahkan salah seorang ahli analog forensik ya, Prof. Tono Saksono yang hadir, dan Prof. Tono pun mengakui beliau sudah sudah sepuh ya. Tapi Prof. Tono yang sudah mulai itu jujur, namanya profesor jujur, sudah mulai ada kekurangan sedikit ada glukoma gitu. Masih bisa, Mas kok kontras sekali ya gitu. Bagi saya itu nggak masuk akal. Apalagi kalau kita lihat foto ya. Nah, ini mumpung saya ingat nih ya gitu. Ini biasanya dipertanyakan, apakah Anda ada suami yang masih nyimpen foto istri? Gitu. Ini menunjukkan kasih sayang kita pada istri. Lihat, ini aja kan sudah ini cetakan tahun berapa? Ini cetakan tahun 95. Oke, tapi kan Anda tidak bisa menyentuh foto ijazah tersebut. Cukup dilihat, Mbak. Ini kan juga dilihat aja kan tampak kalau ini sudah mulai memudar. Ya. Di dompet Mas Roy terus kegesek. Apa? Enggak, justru itu karena aman di dalam. Ini kalau yang kegesek aja, nah kayak gini. Ini masih agak baru, ini tahun 2000 kalau ini. Ya, artinya apa? Artinya foto-foto ini itu menunjukkan kalau misalnya kita tuh pakai foto yang dicetak waktu itu, asumsinya 85 ya. Adalah hasilnya setara dengan ini. Artinya nanti 10-20 tahun ini sudah timbul yang namanya ada proses. Kemudian mulai ada blouse, ada proses namanya pengurangan warna, kontrasnya berkurang. Coba deh Mbak Cynthia atau pemirsa Kompas TV, lihat foto-foto album kenangan lama yang masih dicetak zaman cuci cetak, zaman lama lagi namanya after. Nah, zaman after dulu pasti hasilnya. Gimana Bang David menjawab tudingan Mas Roy meskipun tidak menyentuh, tapi dilihat secara kasat mata bahwa menudingnya pasti tetap palsu gitu? Palsu, 99,9% palsu. Jadi saya sih dari dulu memaklumi ya kalau Mas Roy ngomong soal itu. Tetapi saya mau kembalikan lagi ke proses awal bahwa substansi yang Mas Roy tuntut itu apa? Apakah pemalsuan ijazah, cetak ulang ijazah, masalah kertas foto, atau masalah proses pendidikan kan? Karena terminologi saya udah berkali-kali ketemu Mas Roy diskusi di berbagai media TV, saya bilang kalau kita baca di Permen 50, saya catat di sini
Dikbud Ristek 50 tahun 2024 itu terminologi atau definisi dari ijazah itu keaslian adalah sebuah penghargaan, ya. Ijazah itu simbol penghargaan terhadap proses formal yang dilewati oleh seseorang pada institusi resmi yang disahkan oleh negara dari awal sampai akhir dalam sebuah proses. Ditahan dulu Mas Roy. Ya. Jadi ijazah itu adalah sebuah selembaran penghargaan kepada proses itu. Pertanyaannya adalah, nggak mungkin lembaran penghargaan dalam bentuk ijazah itu terbit kalau proses itu ilegal, proses itu cacat, proses itu nggak dilalui dari awal sampai akhir. Nah, Pak Jokowi kan sudah berkali-kali bahkan kesaksian semua lembaga-lembaga formal, mulai dari UGM, KPU, Kementerian Pendidikan, bahkan Bareskrim Polri sudah mengatakan itu nggak ada pemalsuan, nggak ada, semuanya legal. Legal itu artinya sah proses itu. Yang kedua, kalau Mas Roy tadi menjelaskan soal buramnya foto, itu kan pertama, kalau dibilang fotonya Pak Jokowi di ijazah itu masih terang benderang. Sangat terang, terlalu terang. Ya, sangat terang, masih cerah. Karena pertama gini, itu pencetakan foto ijazah itu memang kualitas kertasnya itu harus kualitas terbaik. Sama dengan, ini saya asumsikan dengan mencetak uang itu harus kualitas terbaik. Karena air apa segala macam dia harus tahan terhadap luntur apa segala. Karena ijazah itu adalah sebuah stempel legal dari sebuah proses yang akan dimanfaatkan orang ini dalam kehidupannya sepanjang seumur hidup. Bahkan orangnya pun sudah meninggal, ijazahnya itu masih banyak yang awet. Tapi kalau dari tahun 85, menurut 85 menurut Anda masih memungkinkan? Masih memungkinkan, tergantung bagaimana seseorang menyimpan ijazah itu. Suhu yang terjaga, dilaminating tidak? Ya. Ijazah Pak Jokowi dilaminating? Kalau yang disampaikan oleh Pak Jokowi menurut versi teman-teman yang melihat, saya kan nggak hadir, saya nggak hadir. Tapi teman-teman yang melihat itu dibuka dari segel kemarin katanya itu ada proses laminatingnya di situ. Mungkin saja, mungkin saja ketika diserahkan ke penyidik ya, mungkin ketika diambil di penyidik untuk melihat semua secara forensik itu kan dilepas, bisa aja kan. Saya nggak tahu soal sobek loh, rusak dah. Tetapi gini Mas, artinya yang saya mau katakan bahwa buram tidaknya sebuah foto itu tergantung bagaimana menyimpan arsip seseorang, terjaga baik apa enggak kan. Itu terlalu kecil untuk menyatakan dari salah satu fakta bahwa foto buram atau cerah lalu mengatakan itu palsu. Itu yang saya mau bilang. Gimana Mas Roy? Di Jogja dulu, ya karena saya hidup di Jogja ya, di tahun 80-85 hanya ada beberapa studio foto profesional yang bisa mencetak dengan bagus dan itu mahal. Namanya Huasing, kemudian Star, Duta Foto, Arta Foto. Biasanya kami mahasiswa itu, saya itu biasanya nyetak foto di tempat-tempat kios foto, cetak di pinggir jalan itu loh. Ada tukang kotak-kotak itu ada. Dan itu bahan-bahan yang digunakan, larutan kimianya, itu memang sepintas muncul. Tapi itu usianya tidak akan lama, 10 tahun aja biasanya udah hilang. Saya bisa kasih contoh ya, ijazah dari Resmond Sianipar yang usianya sudah 23 tahun ijazahnya. Sekarang saja udah blur, padahal dia nyimpan dengan bagus dan dilaminating. Tergantung. Jadi, makanya kalau nyimpannya itu di bawah 20 derajat, ini kita bicara serius, di bawah 20 derajat itu bisa awet. Tapi lucunya nggak imbang. Sekarang gini, saya lihat Mas David, kualitas dari tapi kan Mas Roy nggak pegang kan? Mas Roy nggak pegang kemarin. Nggak perlu pegang. Mata saya itu mata kalau orang mata elang, orang kita tuh tukang cetak. Membedakan sedikit aja huruf keluar mencotot aja dulu saya tahu. Tapi Mas Roy, apa sih sebenarnya yang kualitas cetak di belakangnya dengan pas fotonya itu beda. Artinya apa? Belakangnya itu udah mulai ada buram, meskipun logonya sangat tajam. Pas fotonya sangat tajam, pas foto sangat tajam itu. Saya sekarang hakul yakin 99,9% tidak mungkin itu cetakan tahun 85. Jika Anda bersikeras bahwa ijazah tersebut adalah ijazah palsu, pembuktian substantifnya apa? Tidak bisa membanding-bandingkan, tapi lebih ke substansi, sama tadi, lebih ke berdasarkan hukum. Tadi, itu pun terbantahkan kalau dikatakan nggak mungkin terbit ijazah. Iya, nggak mungkin terbit ijazah. Apalah, skripsinya saja nggak ada lembar pengujiannya kok. Loh, skripsi saya lihat loh. Skripsi saya lihat loh. Dan statement yang sah itu kan dari rektor semua yang punya legalitas untuk bicara itu dari UGM. Mas, itu loh. Besok pagi itu kan Dies Natalis Universitas Gadjah Mada. Selamat untuk 76 tahun. Harusnya besok pagi itu meresmikan sebuah mesin canggih namanya LISA. Lean Intelligence Service Assistant. Dan itu ketika diresmi oleh rektor, wow, dukungan semua
dimasukkan kata apakah Joko Widodo lulusan UGM, mesin itu jawab tidak. Oke, kita Itu kalau belum ini sampai kan ke sana. itu Kita belum langsung sampai ke mesinnya sana, tapi bisa kita masih coba masih coba fokus soal, Ya, soal foto, gelar kan? perkara yang Ya. baru saja Mas Roy hadiri Ya. Senin lalu. Lalu gimana Bung David melihatnya? Ini isu ijazah ini kan bisa dikatakan sebenarnya bukan hanya soal keaslian, tapi batas tipis antara kebenaran hukum dan juga semuanya nggak benar kepercayaan lah pokoknya. publik. Itu poinnya Mbak, itu poinnya yang saya mau katakan. Dulu kan Mas Roy pernah statementnya ini viral statement Mas Roy. Pak itu. Ya kalau kami ditunjukkan ijazah Pak Jokowi kan mungkin ini akan selesai case ini. Satu. Saya periksa dulu. Kemarin sudah ditunjukkan. Yang kedua dulu Nggak bisa kalau dulu ditunjukkan. Mas Roy nantang. Ya kalau memang asli laporkan saya ke masalah hukum udah Ayo. dilaporin Ya. kan. Nah, Ayo. sekarang begini saya bilang kan nggak mungkin, berkali-kali saya ngomong juga dalam berbagai tempat dengan Mas Roy, nggak mungkin Mas Roy itu pada penyidikan ditetapkan sebagai tersangka kalau dua unsur nggak terpenuhi Mbak. Selain alat bukti. Ini ya. juga kemarin terungkap Satu mens rea. ada kesalahan. Mens rea itu adalah niat jahat ya. Yang kedua adalah actus reus. Actus reus itu adalah perbuatan jahatnya. Ya. Niat jahatnya adalah sebenarnya ini bukan, kalau saya menangkap dan teman-teman, Ada Mas niat Roy jahat. bukan mau membuktikan ijazah Pak Jokowi itu Oke. asli atau palsu. Langsung ke intinya Tetapi karena waktu kita juga sudah terbatas. Silakan. ada motif Ya. motif lain di belakangnya. Ya. Tangkapan kami dan sah-sah saja kami menilai ada motif politik. Ini akan ribut terus sampai 2029 Nah, ini. untuk Ini ya saya tutup nanti mendegradasi pengaruh-pengaruh politik Pak Jokowi Oke. yang bagi mereka ini Pak Jokowi terlalu kuat. Langkah-langkah ini tidak akan selesai dengan nanti misalnya Mas Roy divonis Baik, kami tangkap. hukuman apa segala pasti Baik. akan ribut terus. Saya Baik, yakin lah itu. kami tangkap. Jadi, Singkat saja ya, singkat saja. Jadi sebenarnya yang kami lakukan tuh metode ilmiah clear. Kalau mau cepat selesai, tapi mau persoalan tuh mau pendek, mau panjang, ini juga bisa mau cepat, mau panjang. Nah, ini mau panjang juga bisa. Itu kan Mas Roy, Anda ini mencari tergantung kebenaran proses atau hukum. membangun keraguan publik sih sebenarnya? Mencari kebenaran. Jadi Oke. makanya Memecah publik. kalau kata kalau ini jasa saya ya, ini jelas betul clear. Fotonya pun kalau ini difotokopi, aslinya pun sudah mulai pudar. Jadi Pak sekali Jokowi lagi itu jelas. sah melewati proses pendidikan yang sah. Tidak. Oke, Dan baik, langsung kami keluarkan tangkap. ijazah itu Kita akan adalah kembali ijazah. membuka Itu ruang publik palsu. untuk membahas ini lagi. Tim Saya Sulawesi sampai kaget palsu. Bapak. Terima kasih Mas Roy Tim Sulawesi Suryo. palsu. Terima kasih Bang David Pajung. Mudah-mudahan memang Terima kasih, ini Mbak. yang Terima terungkap kasih. adalah berdasarkan Ya. hukum, berdasarkan fakta. Terima Masyarakat kasih. harus cerdas terhadap Ya, proses ini. jangan Baik. mau Dan sudah sulap melihat ya. ijazah asli. Baik, ditahan. Ya. Terima Ijazah kasih. asli Terima udah kasih Mas Roy, terima kasih Terima kasih. Bang David, terima kasih. Makasih.